Halo Bu Nasra, Assalamualaikum. Sudah kumpul belum? Oh belum. Bu Nasra belum masuk ya. Bunda, selamat pagi semua. Aku nantikan di tarara, tarara, tarara. Tunas, Selamat pagi juga. pagi. Halo, Bu Nasra sudah gabung belum ya? Ya belum. Belum ya. Sepertinya belum, Pak. Oh, sabar ya. Balen. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Sudah Isakot BKI, Isakot KAI, satu hati, satu tujuan dari Merauke. Apa? Irfan? Kenapa Irfan? Dia maksudnya cuma kasih informasi, kita mau jalan ini tuh, kan kemarin tidak katanya kalau sampai sini Selasa mau kembali. Kemana kita ada bisikel gitu? Kalau teras? Tidak tahu. Saya kira itu masih belum pasti-pastian, itu juga nggak salah. Bu Nasra lupa masuk kah?
tantangan itu apa. Tapi tidak ada info-info ini terbaru. Ya, dia bilang saya tidak marah, tapi lain kali tidak boleh kalau sudah terjadi. Sebenarnya harus kalau kamu turun tidak boleh langsung ke atas. Makanya tuh. Dan harus ke direktur tidak bisa baru ke bapak ini. Sudah ini langsung kalau tidak bisa baru ke sekda, baru kalau tidak bisa lagi baru ke dewan tuh dulu di luar lagi. Untuk kerja tetap kita saja, kita yang kerjakan tuh. Jadi dia bilang apa yang mohon tidak boleh ini lagi gitu. Siapa Mike ini? Iya, baru ini. Sebicara dan jangan turun ke Indo ke kita dulu. Ini karena rencana kita mau pergi ya. Iya, kalau ini lebih itu. Tolong audionya di mute semua ya. Audio mute semua. Kuliah apa? Wow. Mana nih Bunas? Belum masuk ini. Nasrah. Mana Bu Nasrah? Selamat pagi, Pak. Pagi. Gambar. Hah? Tidak ada. Halo, ya, Assalamualaikum. Bunas, masih ada tunggu semua nih. Sudah ada 1.000 mahasiswa ini. 1.000 mahasiswa. Waalaikumsalam. Yang lain semua audio di mute semua ya, biar nggak storing ataupun nggak feedback kembali. Nanti bagi teman yang bisa menonton, nanti akan saya upload di YouTube. Di YouTube kayak materi tadi, nanti bisa di YouTube juga. Udah.
Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Uca tulis berapa? Natalia itu kan foto-fotonya buku. Saya bilang mata jahat itu. Aku mau jahati kamu. Aduh, ini kecelakaan apa lagi nih Tete Manis sih? Ini baru nih Cinta, kau lihat ini. Tanggal 8 di Trans Papua kilometer Sudah bisa 74 Kabupaten Merauke. Lanjut, Ibu. Ya, Bu, silakan, Iya, Bu. Ya, bisa mungkin yang lain dari unmute dulu ya. Supaya tidak mengganggu konsentrasi. Yang lain mungkin bisa di-unmute dulu biar perbincangan di sana kita tidak kedengerin di sini ya. Ayo. Bisa yang lain unmute dulu ya. Kalau kemarin di Kupri, Kuper, suami yang masih tampan. Adolfi Nandimar. Hei, kasih itu. Kecil kamu dikasih mati. Guys, Yos, mic itu. Halo, saya ngajar dulu ya. Ngajar dulu. Ya, sudah bisa kita mulai? Ya, bisa, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita Selamat semua. pagi, Salam Bu. sehat ya. Ya, ini Ibu. sudah ada 74 orang. 73 orang ya, sudah bisa kita mulai, sudah lebih dari 70% yang hadir. Sesuai dengan schedule, hari ini kita akan bahas terkait dengan konsep dan aplikasi caring. Konsep dan aplikasi caring di dalam dunia keperawatan. Nah, kalau kita lihat dari kata caring, yang lalu kita sudah singgung-singgung, caring itu adalah kepedulian. Sebenarnya kalau kita lihat, peduli, ya. Kata caring itu asalnya dari kata peduli. Jadi misalnya kita sebagai perawat diharapkan mempunyai dan mengaplikasikan sifat caring ini. Kemudian kita lanjut. Ya, kalau menurut Holden, caring itu adalah salah satu kekuatan yang esensial untuk menolong orang lain pulih dari sakit, mempertahankan kesehatan, dan merupakan komponen vital dari praktek keperawatan holistik. Artinya, kalau kita memberikan asuhan keperawatan secara menyeluruh, caring ini menjadi dasarnya. Kalau misalnya seorang perawat memberikan asuhan keperawatan tanpa caring, itu tidak bisa dikatakan profesional, karena caring merupakan komponen yang fundamental. Atau artinya harus ada di dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik atau secara menyeluruh. Kata menyeluruh ini artinya di dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, bukan hanya kita merawat fisik, tetapi jauh lebih dari itu kita harus melihat dari sisi psikologi, sosial, spiritualnya, gitu ya. Nah, sehingga komponen caring ini merupakan komponen yang fundamental. Sedangkan menurut Watson, caring dikembangkan dari filosofi humanistik yang merupakan inti dari keperawatan. Jadi kalau kita mengaku sebagai perawat, hal inilah merupakan inti dari
profesi kita. Kemudian ya, nah jenis caring ini di sini kita bagi menjadi dua. Ada pendapat orang awam sendiri atau lay caring mengatakan bahwa caring itu sebenarnya hal-hal yang biasa-biasa saja, hal yang umum. Artinya selama kita masih sebagai manusia, itu pasti akan kita melakukan ini, atau pasti kita akan mempunyai rasa caring. Jadi kalau orang awam sekali lagi menganggap ya ini kan biasa saja, pasti semua orang akan ada kepedulian. Hanya mungkin kualitas kepeduliannya itu yang berbeda-beda. Kalau itu menurut orang awam, artinya dianggap secara umum saja bahwa biasa saja kok itu caring. Kemudian kalau menurut orang awam, dialami oleh setiap anggota masyarakat. Seperti tadi saya katakan bahwa semua orang pasti mengalami namanya caring, pasti ada kepedulian. Hanya bertingkat, artinya tidak semua orang sama tingkat kepeduliannya. Ada orang pedulinya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ada orang peduli tergantung moodnya. Kalau lagi ingin peduli, ya peduli sekali. Kalau tidak, ya tidak. Itu kalau yang orang awam. Artinya tidak terlalu menuntut. Ada saat di mana kita kayak apa ya, disiplin sekali. Misalnya kalau melihat sampah di jalan kita pungut, itu salah satu ya yang umum. Atau misalnya kita lihat orang ada yang kesulitan, kita bantu. Nah, kadang-kadang kalau orang awam melihatnya itu tergantung moodnya. Kalau lagi ingin menolong, nolong. Kalau tidak, ya tidak. Nah, yang ketiga, menurut orang awam, komitmen rendah. Ya, seperti tadi, artinya tidak dituntut. Kalau lagi ingin caring, ya caring. Kalau tidak ingin peduli, ya tidak peduli. Karena komitmennya rendah, tidak harus dituntut. Nah, berbeda dengan profesional caring. Kalau di keperawatan itu komitmen tinggi, artinya kita baru bisa dikatakan profesional. Kalau caring ini kita junjung tinggi, artinya kita menjadikan ini sebagai dasar dari atau pondasi dari kita melakukan asuhan keperawatan. Komitmen tinggi artinya setiap kita melakukan asuhan keperawatan diharapkan komponen caring ini menyatu dengan kita. Kita misalnya membersihkan luka pasien, caring harus masuk. Nah, seperti yang disampaikan oleh temannya minggu sebelumnya bahwa hasil atau akhir dari semua ya bahwa kita harus empati kepada pasien. Empati ini tergiring dalam caring sebetulnya, hampir sama. Jadi komitmen tinggi, artinya suka tidak suka kalau kita ingin mengaku sebagai perawat yang profesional, maka harus berkomitmen tinggi dalam melaksanakan caring ini. Kemudian yang kedua, tingkat pengetahuan dan keterampilan. Jadi harus dibarengi dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Seperti apa contohnya? Misalkan kita ingin tampil caring dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Tentu harus tahu ilmunya dulu, harus tahu skillnya. Oh ternyata contoh yang paling kecil ya, berkomunikasi dengan pasien itu kita harus duduk sejajar, kita harus mempertahankan kontak mata, jaraknya sekian sampai sekian kalau kita komunikasi yang personal. Nah itu semuanya ada ilmunya. Jadi pertama harus komitmen tinggi, kedua harus tahu ilmunya, dan yang ketiga mampu mengkaji efektivitas pelayanan yang diberikan. Artinya seberapa besar yang diinginkan oleh pasien. Jadi kita mengkaji seberapa yang harus kita berikan gitu ya. Jadi tidak semua pasien mendapatkan caring yang sama tergantung yang dibutuhkan seperti itu. Maaf ya. Halo. Waalaikumsalam ya, Dek. Iya. Oke, Dek. Oke, ya. Oke, Dek. Ya, kasih. Belum. Ya. Oke, deh. Ya. Malam. Maaf. Ya, kita lanjut. Jadi yang ketiga tadi mampu mengkaji efektivitas pelayanan yang diberikan. Artinya kita mengkaji dulu seberapa besar misalnya kita harus berikan, baru kita lakukan tindakan. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Caring dan keperawatan. Ketika interaksi perawat pasien merupakan bagian dari asuhan keperawatan, caring dalam keperawatan mencakup dimensinya. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Bahwa begitu kita melakukan asuhan keperawatan kepada pasien, maka yang terjabar di dalamnya, dimensinya adalah caring. Kita tidak bisa dikatakan memberikan asuhan keperawatan yang terstandar kalau caring tidak ada di dalamnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, agar tampil profesional, perawat harus memahami tentang caring, bagaimana menjadi perawat yang caring, dampak caring dan non-caring bagi semua orang. Selain itu, perawat juga perlu memahami proses caring dalam keperawatan. Nanti kita lihat selanjutnya. Kemudian, ya, kalau tingkatan caring, ya, atau yang harus, atau bisa dikatakan komponen-komponen yang harus ada dalam caring,
Yang pertama, tentu harus kita mengetahui dulu. Artinya, kalau kita ingin dikatakan bahwa melakukan asuhan keperawatan yang dimensinya caring, berarti kita harus pahami dulu, oh memberikan asuhan perawatan itu SOP-nya seperti apa. Nanti caring-nya masuk ke dalam atau menyatu di dalam. Jadi harus memahami dulu atau mengetahui dulu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya sabar. Jadi ini komponen yang wajib ada juga supaya caring ini tetap berjalan. Kenapa harus ada kesabaran? Karena kita ini basicnya perawat semua. Ya, pada saat kita memberikan tindakan keperawatan kepada pasien, tidak semua respon itu sesuai keinginan kita. Tidak jarang kita menerima diumpat-umpat oleh pasien, dimarahin pasien, dibentak. Nah, komponen yang kedua ini kesabaran yang harus kita miliki. Kita harus paham bahwa mungkin, atau kita berpikir positif, bahwa mungkin pasien ini ada masalah. Mungkin karena dia kesakitan, ya, sehingga untuk tetap bisa melakukan caring dengan baik, kita harus pertahankan kesabaran. Honesty, jujur. Harus jujur dalam bertindak. Mungkin kalau saya tambahkan di sini, jujur dan tulus kali ya. Artinya, kalau memang kita misalnya dalam satu hari kita ingin memberikan asuhan keperawatan, maka harus kita tulus atau jujur bahwa memang saya menghadirkan diri saya untuk membantu pasien. Jangan misalnya sampai timbul misalnya hanya karena tanggung jawab tok gitu ya, hanya karena terbeban sebagai tanggung jawab, tapi tidak menyatu. Karena apa? Yang kita hadapi ini manusia, bukan benda mati. Kalau misalnya kita melakukan tindakan keperawatan tapi tidak jujur, kita tidak satukan antara diri kita dengan jiwa kita di dalam, biasanya itu nampak ke pasien, terasa orang yang kita hadapi. Kalau misalnya kita hanya melakukan berdasarkan tanggung jawab, tidak tulus untuk hadir di tempat itu, atau tidak jujur bahwa memang saya ingin menolong. Kemudian trust, harus ada kepercayaan, ya, percaya dalam diri pasien, diri kita sendiri. Harus juga membina kepercayaan dengan pasien. Harus kita percaya bahwa hubungan kita dengan pasien adalah hubungan yang terapeutik, yang memang hadir untuk bisa membantu meringankan beban pasien. Kemudian ada harapan. Jadi di dalam komponen caring itu kita harus hadirkan harapan kepada pasien untuk cepat sembuh, harapan kita untuk melakukan tindakan keperawatan yang profesional. Kemudian yang terakhir harus ada keberanian dalam hal memberikan asuhan keperawatan yang profesional dengan dimensinya caring. Ya, konsep caring menurut Morse itu bahwa caring itu sebenarnya sifat manusia. Jadi kalau misalnya kita kaji, semua orang itu pasti ada caringnya. Hanya kadang-kadang tadi di awal saya mengatakan bahwa ini kadang-kadang orang tergantung moodnya. Kalau orang mengatakan bahwa orang awam mengatakan ya kalau mau peduli ya peduli, kalau lagi tidak mood ya tidak peduli gitu ya. Jadi sifat manusia sebenarnya yang paling dalam itu ada caringnya, ada rasa peduli. Hanya kadang-kadang faktor eksternalnya itu yang banyak mengganggu ya, sehingga kadang-kadang caring itu tidak tampil sebagai aplikasi dari apa yang dilakukan perawat itu. Caring sebagai ideal moral ya. Jadi kalau misalnya orang dengan melakukan caring dengan baik ya sudah bisa dianggap bahwa memang mempunyai moralitas yang tinggi. Caring sebagai afek atau perasaan, kemudian caring sebagai interaksi interpersonal. Jadi setiap kita melakukan interaksi hubungan interpersonal, hubungan antar pribadi dengan orang lain, dalam hal ini dengan pasien, maka caring itu sebagai bagian dari dalamnya. Kemudian yang terakhir, caring itu sebagai intervensi. Caring sebagai bagian dari tindakan keperawatan. Secara ya banyak yang sudah meneliti bahwa kalau kita bertindak caring, kita bertindak caring atau memperlihatkan sikap peduli ke pasien, itu bisa menyembuhkan 85% dari penyakit pasien. Jadi secara jiwa dia bisa sembuh dengan caring yang kita berikan, dengan pendekatan caring kita. Ya, sama dengan misalnya beberapa pengalaman pasien hipertensi, dia datang dengan tensi misalnya 150 datang ke rumah sakit. Disambut dengan perawat yang caring, kemudian senyum, disapa dengan lembut, itu sebelum diberi obat, itu sudah bisa turun tensinya. Nah, ini karena caring memang bagian dari intervensi keperawatan. Ya, proses caring dalam keperawatan menurut McDaniel, itu yang penting kita mengakui dulu, kita misalnya ada pengakuan dalam diri, ada komitmen, bahwa saya akan melakukan caring ini. Saya akan memberikan asuhan perawatan secara caring. Ya, jadi komitmen dulu, kita akui bahwa memang harus kita melakukan tindakan caring ini.
kemudian kita mengambil keputusan bahwa sejak hari ini, apabila saya melakukan tindakan kepada pasien saya, itu saya akan melakukan dengan caring. Kemudian kita melakukan dengan tindakan caring, kemudian menjadikan tindakan caring sebagai aktualisasi diri. Jadi setiap kita melakukan tindakan dengan caring, melakukan komunikasi kepada orang lain dengan baik, maka itu merupakan bagian dari aktualisasi diri. Kita paham bahwa aktualisasi diri adalah kebutuhan dasar manusia yang paling tinggi. Jadi kalau kita menganggap sebagai suatu aktualisasi, maka kita pasti berharap untuk melakukan setiap saat, gitu ya. Itu untuk proses caring dalam perawatan menurut Mike Daniel. Kemudian, nah kita melihat aplikasinya di dalam dunia pelayanan, pendidikan dan penelitian. Kita lihat satu persatu. Kita lihat dulu bahwa pencetus dari Science Caring and Human Caring Theory adalah Watson. Jane Watson ini adalah salah satu dari ilmuwan keperawatan yang cukup banyak digunakan teorinya di dalam dunia keperawatan dan pelayanan kesehatan. Ya, kita lihat ini fotonya Watson. Ya, sejarahnya mungkin ini bisa dilihat ya. Ya, jadi menurut sejarah, teori ini ditemukan pertama kali pada tahun 1979. Ya, sudah lahir kita. Saya sudah lahir nih. Mungkin ada yang belum lahir. Nah, menurut Watson, ini merupakan upaya awal Watson membawa makna dan fokus bagi keperawatan sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang dan profesi kesehatan yang berbeda. Jadi, pada saat Watson membuat teori ini, dia ingin memperlihatkan ciri khas dari perawat itu apa gitu ya. Karena kalau misalnya dibawa sebagai ini ya, bahasan dibawa bahwa kalau keperawatan itu kan kuratif faktor. Jadi dia melihat pasien itu dengan memberikan obat atau dia melakukan memandang pasien itu pasien bisa sembuh karena obat. Jadi kuratif faktor. Nah, sedangkan Watson mencoba melihat apa sih ciri khas kita. Kalau dokter kan pengobatan memberi apa ya? Yang membedakan dari dokter, kalau dokter itu yang memberi obat. Jadi khasnya dokter itu kalau kita sakit ya ada obatnya ini. Nah, kalau misalnya perawat, apa sih khas dari perawat itu supaya bisa berbeda dengan dokter? Nah, di sini dia membuat 10 faktor kuratif caring. Jadi ini kuratif faktornya terkenal dengan hal ini membutuhkan caring healing. Jadi merupakan caring sebagai penyembuh. Ya, caring yang dapat menyembuhkan pasien gitu ya. Jadi sehingga ada ciri khasnya di sini. Nah, kita lihat yang 10 ya, sebelum kita ke 10 faktor. Jadi komponen teori Watson itu ada kuratif faktor, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian ada interpersonal caring relationship atau bagaimana caring itu terhadap hubungan antar orang, baik perawat dengan perawat dengan pasien, perawat dengan keluarga dan seterusnya, dan ada namanya caring moment. Kita lihat. Nah, kalau kuratif faktor, yaitu inti keperawatan membedakan dengan kuratif faktor kedokteran tadi yang saya katakan. Bahwa kita khasnya adalah faktor kuratif faktor. Artinya, memandang pasien itu dari sisi kita, itu dengan menggunakan faktor kuratif. Ya, atau kita merawat pasien dengan menyentuh psikologisnya. Ada banyak hal yang kita lakukan tapi menyentuh psikologisnya. Tetapi kalau dokter ya kuratif faktor, artinya pasien sakit ya ini obatnya kayak gitu ya. Nah, interdependen artinya kita melakukan perawatan kepada pasien itu tidak mungkin sendirian. Itu ada faktor harus ada berkolaborasi dengan tim yang lain. Jadi interdependen, kita melibatkan tim yang lain dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Misalnya yang kita kenal bahwa tindakan keperawatan itu kita kenal ada namanya tindakan mandiri perawat, kemudian ada namanya health education, ada observasi keperawatan, dan ada tindakan kolaborasi. Nah, interdependen ini merupakan tindakan kolaborasi. Artinya, kalau misalnya kita sudah melakukan tindakan mandiri, kemudian melakukan health education atau pendidikan kesehatan, melakukan observasi keperawatan, lantas belum ada perubahan, maka perlulah kita melakukan kolaborasi atau interdependen dengan tim kesehatan yang lain. Digunakan untuk menghormati dimensi kemanusiaan dari pekerjaan perawat dan aspek rohani, inner life world, dari pengalaman subjektif orang yang kita layani. Jadi memang kalau kita lihat bahwa kuratif faktor itu lebih menyentuh ke psikologis pasien. Ya.
Ini penjelasan. Menurut Parker, dia lebih mengembangkan teorinya Watson, mengatakan bahwa ketika kita menggabungkan caring dengan cinta ke dalam pekerjaan dan kehidupan kita, kita akan mendapatkan bahwa keperawatan sama halnya dengan mengajar lebih dari sekedar suatu pekerjaan. Keperawatan juga merupakan karir yang bersifat life giving. Jadi life giving and life receiving. Artinya memberi dan menerima. Jadi misalnya kalau kita melakukan asuhan keperawatan kepada pasien, pasiennya puas, kita pun puas. Ya, jadi ada take and give. Jadi kita memberi dan menerima. Kita memberikan yang terbaik, kita pun merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Kemudian, nah, inilah 10 faktor karatif yang dibuat oleh Watson. Kita jelaskan satu persatu. Ya. Yang pertama, pembentukan sistem nilai humanistik dan altruistik. Nah, dalam hal ini, untuk karatif yang pertama, perawat menumbuhkan rasa puas karena mampu memberikan sesuatu kepada klien. Selain itu, perawat juga memperlihatkan kemampuan diri dengan memberikan pendidikan kesehatan pada pasien. Jadi misalnya pada saat kita melakukan asuhan keperawatan, ya biasanya kita dengan persiapan yang maksimal atau optimal untuk bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien atau memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Jadi pembentukan sistem nilai humanistik artinya kita siapkan diri sebagai semanusiawinya seperti apa untuk bisa memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yang berbasis caring. Kemudian yang kedua, memberikan kepercayaan dan harapan. Jadi di dalam kita melakukan asuhan keperawatan, kita tetap akan memberikan harapan. Sekritis apapun pasien kita, mungkin sampai sudah di ujung sakratul maut pun, harapan itu harus tetap diberikan. Harapan yang terbaik. Sehingga dalam meninggal pun, misalnya pasien kita akan meninggal dengan damai. Jadi tetap memberikan kepercayaan dan harapan dengan cara memfasilitasi meningkatkan asuhan keperawatan yang holistik atau menyeluruh, yaitu melibatkan baik secara fisik, psikososial, dan spiritual. Nah, di samping itu, perawat meningkatkan perilaku klien dalam mencari pertolongan kesehatan. Itu yang kedua. Kemudian karatif yang ketiga, menumbuhkan kesensitifan terhadap diri dan orang lain. Jadi perawat belajar menghargai kesensitifan. Artinya, tidak jarang juga kita mendapatkan pasien yang, misalnya gini, kita memberikan asuhan keperawatan, kita harus peka. Jadi kesensitifan ini kepekaan diri. Peka dengan kondisi pasien. Ya, jadi misalnya di sini dikatakan bahwa bersikaplah wajar pada orang lain. Jadi tidak perlu misalnya kita ya karena mungkin mau caring sampai terlalu berlebihan juga ya, sampai misalnya kalau yang lalu kita bahas bahwa kita ini harus empati kepada pasien, ikut merasakan, tapi jangan terlanjur jadi simpati. Ya, artinya kalau misalnya kita ikut merasakan, pasiennya nangis, kita ikut nangis, tidak perlu sampai segitu. Artinya tetap bersikap wajar. Jadi kepekaan itu dimunculkan, tetapi tetap bersikap wajar. Keempat, mengembangkan hubungan saling percaya perawat. Ya, hubungan saling percaya ini memberikan informasi dengan jujur, ya, memperlihatkan sikap empati ini yang kita bahas ya, empati yaitu turut merasakan apa yang dialami pasien. Nah, kalau hal ini kita terapkan, biasanya dengan sendirinya akan tercipta hubungan saling percaya. Tidak akan sulit kita menumbuhkan hubungan saling percaya. Yang penting memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sifat empati. Itu yang keempat. Yang kelima, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif. Ya, tadi kita mengatakan bahwa, dan kita pahami semua, bahwa pasien itu kan unik. Ada pasien dengan kondisi yang sama, tapi yang satunya masih tenang, yang satunya sudah meraung-raung. Nah, ekspresi atau respon perasaan positif negatif ini kita harus bisa menerima. Mungkin ada yang menyenangkan, ada yang mungkin tidak menyenangkan. Nah, semuanya harus kita terima. Perawat memberikan waktunya dengan mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Yang keenam, penggunaan sistematis metode penyelesaian masalah. Ya, di dalam memberikan asuhan keperawatan, kita dituntut menggunakan dan memberikan, yaitu dengan proses keperawatan, yaitu dengan 5 tahap itu ya. Jadi di dalam memberikan asuhan perawatan, kita harus memberikannya dengan metode ilmiah, yaitu dengan metode proses keperawatan, yaitu mulai dari pengkajian, menentukan diagnosa keperawatan, menentukan rencana, melakukan tindakan, dan evaluasi. Itu disebut dengan sistematis metode penyelesaian masalah. Kemudian yang ketujuh, peningkatan pembelajaran dan pengajaran interpersonal. Contoh misalnya gini, kita mendapatkan pasien dengan defisit perawatan diri, karena pasiennya misalnya
karena kelemahan. Nah, kita lihat pasiennya kotor. Sehingga kita misalnya meningkatkan pembelajaran dengan mengajarkan dia mandi yang sesuai dengan standar itu seperti apa. Jadi peningkatan pembelajaran dan pengajaran interpersonal, hari ini misalnya kita ajarkan sambil membantu mandi, besoknya kita usahakan pasiennya melakukan sebagian, kita bantu yang lain. Besoknya lagi kalau bisa pasien melakukan sendiri. Jadi memberikan asuhan mandiri, artinya pasien diharapkan sambil kita memberikan asuhan perawatan, sambil kita ajarkan. Atau misalnya kita dapatkan pasien anak yang demam. Jadi anak ini misalnya demam, kita misalnya melakukan kompres. Hari ini kita bantu, Bu, kalau kompresnya begini ya, kita bantu kompres. Nanti diharapkan ke depan atau besoknya, keluarga yang kompres atau pasiennya yang kompres, ya kita tinggal mengobservasi. Jadi kita usahakan ada peningkatan pengetahuan dengan apa yang kita berikan setiap saat kepada pasien. Itu yang ke-7. Yang ke-8, menciptakan lingkungan fisik, mental, sosiokultural, dan spiritual yang mendukung. Ya seperti tadi, bahwa menyentuh atau kita merawat fisik pasien, jangan lupa memperhatikan yang sisi psikologi sosiokulturalnya. Kita lihat bagaimana dia dukungan keluarganya, bagaimana spiritualnya. Nah, perawat perlu mengenal pengaruh lingkungan internal dan eksternal klien terhadap kesehatan dan kondisi penyakitnya. Kita harus melihat sisi faktor eksternalnya, kira-kira bagaimana keluarganya. Artinya, jangan hanya kita fokus ke pasien, tapi kita lihat seluruh komponen yang ikut berpengaruh dalam kesehatannya. Ya, karena nantinya kan tidak mungkin kita selamanya dengan pasien. Pada saat mereka di rumah pun yang dihadapi adalah keluarga ataupun lingkungan. Ke-9, memberikan bimbingan dalam memenuhi kebutuhan dasar klien. Perawat perlu mengenali kebutuhan komprehensif diri klien. Nah, kita akan tahu teorinya Henderson bahwa kebutuhan dasar itu kan ada 12 kebutuhan dasar. Nah, level itu semuanya kita harus bimbing. Artinya pasien kita mungkin masuk dengan gangguan rasa aman, atau pasien kita masuk dengan gangguan rasa nyaman nyeri misalnya. Tapi jangan lupa, coba lihat bagaimana eliminasinya, bagaimana kebutuhan cairannya, bagaimana nutrisinya, bagaimana istirahat tidurnya, bagaimana aktivitas, dan seterusnya. Jadi di sini, perawat perlu mengenali kebutuhan komprehensif dari klien. Jadi lihat dari kebutuhan yang lain. Ya, jangan hanya misalnya karena dia nyeri itu saja kita fokus, padahal mungkin ada hal lain, kebutuhan dasar yang lain yang tidak tertangani sehingga berdampak ke kebutuhan nyerinya misalnya. Ya. Nah, yang terakhir, mengizinkan terjadinya tekanan yang bersifat fenomenologis agar pertumbuhan diri dan kematangan jiwa klien dapat dicapai. Ya, misalnya ada beberapa hal misalnya yang terkait dengan pengalaman pasien atau keluarga, misalnya ingin melakukan suatu hal yang penting tidak bertentangan dengan standar kesehatan, itu silakan harus didukung, ya. Itu 10 faktor kuratif. Coba kita lihat selanjutnya. Iya. Nah, kalau kuratif momen, dua orang perawat dan pasien dengan latar belakang dan fenomena yang unik, masing-masing dalam transaksi human care membentuk momen. Artinya gini, menurut Watson, kalau kita telah melakukan asuhan keperawatan dengan berdimensi caring, maka itu ada momen tersendiri, ada peristiwa yang terkenang, gitu ya, ada kesan tersendiri setelah kita memberikan asuhan keperawatan dengan caring yang standar, gitu ya, maka terbentuklah caring moment. Baik pasien maupun perawat itu ada kesan tersendiri. Ya, yang penting tadi jangan hal yang wajar saja, jangan berlebihan juga, misalnya sampai timbul simpati, itu ya, karena kadang-kadang kalau sudah terlalu dekat, ya banyak hal yang terjadi juga. Nah, kita sebagai perawat betul-betul berdiri sebagai perawat bahwa kita datang berhubungan yang terapeutik, tetapi bukan hubungan sosial yang kita kembangkan. Karena memang menurut Watson akan terbentuk caring moment, ada kesan tersendiri setelah kita memberikan asuhan keperawatan yang caring. Suatu momen merupakan titik fokus dalam ruang dan waktu di mana berlangsung pengalaman dan persepsi. Caring moment yang aktual mempunyai nilai yang lebih besar daripada momen itu sendiri. Ya, jadi itu tadi kembali bahwa ada kesan tersendiri sehingga hal ini menumbuhkan satu peristiwa yang terkesan untuk atau pengalaman yang berharga baik kita sebagai perawat maupun sebagai pasien. Kemudian sebagai implementasi keperawatan, tiap pertemuan mempunyai peluang untuk menjalin caring moment. Jadi ada satu cerita. Jadi ada caring moment yang saya ceritakan begini. Dulu pernah waktu saya profesi di tahun 2007, iya 2008, itu kebetulan saya merawat satu pasien leukemi umurnya 8 tahun.
Jadi saya mencoba menerapkan caring kepada anak ini usia 8 tahun dengan leukemi stadium akhir. Karena kedekatannya seperti apa, sehingga banyak kesanlah yang saya lewati berdua dengan pasien ini. Kemudian suatu saat, di mana saya dinas malam, saya sampaikan kepada dia, namanya Indah. Indah, ini kertas, suster kasih ke Indah. Saya ingin Indah menuliskan apa yang paling Indah inginkan di dalam hidup, gitu ya. Nah, kemudian saya pulang, dinas malam selesai saya pulang, pagi-pagi sekali saya datang. Biasanya kalau dulu itu kan kita belum menerapkan operan secara MPKP yang terstandar ya, jadi pagi-pagi datang jam 7 kurang, saya datang di ruang perawat, kemudian saya buka laporan umum seperti yang dulu itu. Terus saya lihat di pas nama pasien Indah itu sudah ada tanda plus, artinya Indah sudah meninggal di jam 1 malam, di malamnya gitu ya. Nah, kemudian perawat yang bertugas malam menyerahkan ke saya satu kertas dari Indah, sampaikan yang dinas pagi, yang kebetulan dia mendampingi Indah sebelum meninggal, dia sampaikan bahwa Ibu ini ada titipan dari Indah sebelum meninggal, dia serahkan, katanya untuk dikasih kepada Suster Nasrah, gitu ya. Nah, begini saya buka, yang ditulis Indah apa? Itu ada dia gambar kuburan, di samping kuburan dikasih love, gitu ya. Jadi ya ini merupakan bentuk caring moment saya yang pernah saya lakukan, yang pernah pengalaman saya dengan satu pasien tersebut. Ya, saya pikir Bapak Ibu sekalian pasti lebih banyak lagi caring moment yang tercipta karena Bapak Ibu sudah banyak pengalaman dengan pasien. Nah, kalau transpersonal caring relationship terjadi selama caring moment menjadi pusat dari cara pandang Watson tentang keperawatan, ini bagian dari yang tadi ya, menuntut perawat untuk lebih dari sekedar melakukan pengkajian fisik yang objektif, tapi juga concern terhadap aspek subjektif pasien. Seperti tadi, kita harus lihat kira-kira pasien ini butuh apa ya. Ya, kita yang memfasilitasi. Ya, jangan misalnya karena ya sudah Bapak ini kan sudah sembuh ya, Bapak baik-baik saja kan, enggak usah. Coba kita sentuh yang lain. Seperti tadi kita lihat bahwa kebutuhan dasar pasien itu kan bukan hanya kebutuhan rasa nyaman. Ada kebutuhan yang lain, rasa aman fisik, rasa aman psikologis, kebutuhan yang semuanya kita lihat. Sehingga ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat, itu tidak terucap oleh pasien, perawat bisa peka dengan kondisi itu. Tujuannya untuk melindungi, meningkatkan, dan mempertahankan martabat manusia, jelas saya kira, dapat diperkaya dengan gerakan gestur, ekspresi wajah, tubuh, ini semuanya bisa kita lihat, atau kita peka dengan kondisi yang ditampakkan oleh pasien pada saat kita transpersonal, pada saat kita berhubungan dengan pasien. Oke. Implikasinya praktis terhadap praktek keperawatan, perlu pemahaman dalam apresiasi terhadap karakter faktor, sangat kompleks, sulit dipahami, tidak ada parameter yang jelas. Seperti ini ya, kita lihat gambar, kalau sudah tercipta hubungan atau hubungan caring dengan pasien, seperti itulah modelnya. Perawat umumnya suka teori Watson karena penekanan pada care dan compassion, kasih sayang, ya, yang mutlak memang pasti dimiliki oleh seluruh manusia. Aspek keperawatan berharga yang menjadi justifikasi mengapa perawat adalah perawat, bukan dokter. Jadi kadang-kadang perawat ini tadi yang kita bahas dari awal. Bedanya dengan dokter, bahwa dokter datang kasih obat ya pulang. Tapi kalau justifikasi pasien menjudge perawat yang baik adalah perawat yang ikut peduli, perawat yang dekat dengan dia. Seperti lihat di gambar ya. Atau perawat yang punya kesan tersendiri, yang punya caring moment. Itu justifikasinya kita sebagai perawat adalah tapi bukan dokter yang hanya akan memberikan obat habis itu pulang. Kayak gitu ya. Iya. Kemudian implikasinya terhadap manusia. Sebenarnya 3 tahun karena kita ini di presto. Jadi 2. Aktualnya 3 tahun. Bisa yang lain di-mute dulu ya, di-mute dulu. Aktualnya 2 tahun. Bisa di-mute dulu ya mau ini ya. Oke. Sistem pelayanan kesehatan kita mengaku bahwa manusia adalah makhluk yang holistik, tapi sering diperlakukan sebagai objek. Kita melihat bahwa yang penting dia sudah dalam tempat tidurnya bisa di-setel, bersih, kita berpikir ya pasti sembuhlah pasiennya, atau pasti pasiennya senang, belum tentu. Ya, itu implikasi praktis. Jadi betul-betul kita harus sentuh psikologisnya. Lingkungan rumah sakit itu steril, tidak mirip rumah, dan tidak kondusif untuk penyembuhan. Kenapa? Karena kita belum menerapkan caring. Jadi tampilan yang ada ini di gambar itu tidak menjamin 100% untuk pasien itu bisa nyaman. Tapi lebih ke bagaimana kita caring terhadap
pasien yang ada. Ya, aplikasi teori Watson sudah banyak sekali. Ya, membuat perubahan secara sadar dengan tujuan untuk meningkatkan interaksi penyembuhan dengan caring, menginspirasi pasien untuk sembuh secara fisik, emosional, dan spiritual. Ini aplikasinya. Ini aplikasi juga bisa dibaca ya. Kita langsung masuk ke intisari caring itu, ke dalam praktek keperawatan itu seperti apa. Yang pertama, memahami diri sendiri seutuhnya. Sehingga saya suka mengatakan bahwa sebelum kita masuk ke ruangan pasien, itu nyepi dulu. Kita usahakan fokuskan diri kita untuk masuk ke dalam. Artinya jangan campur aduk. Nanti kalau misalnya tidak menenangkan diri dulu, campur aduk masalah kesehatan, masalah di rumah yang mungkin harus beli tomat, beli apa sampai masuk ke pasien, itu campur aduk, nanti jatuhnya enggak bagus. Jadi pahami diri sendiri dulu. Artinya hari ini siap enggak saya melayani pasien? Hari ini siap enggak saya bekerja? Hari ini siap enggak saya kuliah gitu ya? Harus dipisah-pisahkan karena otak kita itu punya batas kemampuan. Tidak mungkin kita mengoptimalkan sekian banyak masalah untuk satu kali, ya gitu ya. Jadi sehingga harus pahami diri sendiri dulu seutuhnya. Kemudian yang kedua, membaurkan energi kehidupan perawat dan pasien. Harus bisa ada penyatuan, ya, dalam hal misalnya pasien siap menerima, perawat siap melayani, gitu ya. Kalau keduanya belum siap, begitu kita melakukan asuhan keperawatan itu akan tidak maksimal, gitu ya, karena energinya belum menyatu. Kemudian mempraktekkan secara sadar caring, menyadari bagaimana caring memberi keuntungan pada pasien, berperilaku caring yang akan memperkaya kehidupan perawat, pasien, kolega, dan seterusnya. Ini intisarinya. Ya, kita lihat aplikasinya dalam kasus. Ya, ini salah satu kasus. Nyonya Smith, janda berusia 78 tahun, mengalami nyeri punggung akut yang berat. Ia merasa panik, depresi, dan bingung tentang kemampuannya untuk mengelola hidupnya saat ini. Nah, kalau misalnya kita sebagai perawat, gunakanlah 10 faktor kuratif apa yang dilakukan. Di sini sudah dijabarkan. Nanti mahasiswa bisa melihat dan membandingkan tadi setiap kuratif faktor. Ini mungkin tidak bisa ini saat ini ya, tapi pelan-pelan nanti dilihat di rumah setelah ini kita share. Nanti diperhatikan. Nah, di sini ada perawat membangun harapan. Kalau kita tadi masuk ke faktor kuratif itu, harapan itu ada di kuratif nomor 2. Itu ya. Perawat membangun harapan, misalnya kita memberikan harapan kepada Nyonya Smith tadi, kan ini di sini kan masalahnya tadi kita lihat ya, panik, depresi, dan bingung tentang kemampuannya untuk mengelola hidupnya saat ini, karena dia nyeri punggung, biasanya kayak gitu ya. Nah, sehingga perawat ini menerapkan faktor kuratif, itu perawat membangun harapan, artinya memberikan harapan kepada pasien bahwa tetap semangat Bu, ini bisa sembuh kalau Ibu melakukan A, B, dan C. Dan rasa saling percaya, ini kuratif nomor 4. Ya, melalui genuine caring atau pedoman caring, mendengarkan dan berespon terhadap keseriusan pengalaman Nyonya Smith, itu faktor yang pertama. Ya, jadi 10 faktor kuratif ini kita bisa menerapkannya kepada pasien dengan keluhan yang beraneka ragam. Jadi ditulisnya seperti ini. Nah, yang berikut mengakui dan menerima ekspresi disharmoni, artinya yang tidak semestinya, itu faktor kelima. Jadi apapun respon negatifkah, positifkah dari Nyonya Smith, kita terima semua antara persepsi tentang dirinya dan keadaan saat ini. Jadi kita jangan sampai misalnya dia berespon negatif, kita marah juga. Nah, ini kita harus tetap menerima ekspresi yang tidak semestinya. Perawat bersama dan keluarga, tenaga kesehatan lain, masyarakat membantu Nyonya Smith memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu faktor ke-9 untuk manajemen nyeri, pengaturan check up, pendukung, dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana mengaplikasikan kuratif faktor di dalam menangani pasien. Contoh yang tadi Nyonya Smith. Ada lagi di belakang nih contohnya. Oh, ini aplikasinya dulu. Jangan pernah memberikan jas. Hormati semua pasien dan berikan asuhan yang sama. Ya, kadang-kadang kita mungkin tanpa sadar, aduh pasien itu terlalu ribut ya. Pasien itu kayaknya dia terlalu ini sekali, ngeyel. Ya, sering muncul kata-kata itu. Nah, ini jangan menjas dulu. Mungkin pasien kita ini lagi ada masalah. Selain dia sakit, ada masalah keluarga misalnya. Tumbuhkan harapan kepada ibu bahwa mereka akan mampu merawat bayi. Kalau misalnya, contoh ini ya, pada wanita postpartum dengan gangguan emosi, kan biasa sering ya kita ketemu pada kasus seperti itu. Kemudian, diskusikan persepsi dan perasaan pasien mengenai proses kelahiran, ya, itu kuratif yang ketiga. Ini diurus sampai 10. Jadi contoh juga. Jadi pada kasus wanita postpartum dengan gangguan emosi, yang pertama jangan memberikan jas,
Kalaupun dia marah-marah, dia emosi, ya kita harus tetap menghargai. Kemudian tumbuhkan harapan. Misalnya kan rata-rata yang mengalami seperti ini yang primiparah gitu ya, yang anak pertama gitu ya. Nah, tumbuhkan harapan bahwa ibu akan mampu merawat bayi dengan baik. Diskusikan persepsi dan perasaan pasien mengenai proses kelahiran ya. Biasanya kan masih ada tuh, aduh saya kemarin waktu melahirkan kayak gini. Ya itu kita diskusikan. Bangun hubungan yang saling percaya, itu karatif keempat. Berdayakan pasien untuk diskusikan perasaan positif ya. Kemudian karatif 67, gunakan kreativitas selama memberikan penyuluhan. Misalnya, kalau pasiennya tidak bisa dengan kita langsung ngomong begini, mungkin kita harus kasih gambar, kita kasih leaflet, ya pokoknya ada kreativitas yang kita gunakan. Pastikan lingkungan mereka tetap nyaman. Kemudian 9-10 bantu pasien mencapai harmoni. Mind, body, and spirit, antara mindset, body, dan spiritnya itu menyatu, ada kesesuaian. Ya, antara fisiknya dengan psikologisnya itu sesuai. Melalui modalitas holistic caring, bantu bonding ibu dan bayi. Itu untuk untuk yang kasus yang tadi. Kemudian untuk aplikasi riset, ini Caring juga sudah banyak sekali yang meneliti. Ya, ada yang meneliti tentang being and creating caring, change and healthy system. Itu international journal itu ada juga tentang yang Malaysian Journal of Nursing juga dia teliti tentang creative caring atmosphere and intensive stroke care unit in Indonesia. Jadi sudah banyak meneliti tentang caring. Itu aplikasinya di dalam riset. Kemudian aplikasi di dalam pendidikan, ya. Nah, dosen menjadi model peran yang menunjukkan perilaku caring kepada mahasiswa. Jadi bagaimana dosen itu memberikan komunikasi yang baik, ya. Misalnya mahasiswa dengan model beraneka ragam, basic perilaku yang berbeda-beda, tetap harus caring. Proses mentoring mahasiswa untuk praktek caring ke pasien, menggali makna caring dalam konteks mata kuliah seperti yang kita belajar sekarang. Kemudian pendekatan pengajaran caring dalam situasi tertentu, implementasi praktek caring dalam setting klinik, dan seterusnya. Ya, ini aplikasinya di bidang pendidikan. Kemudian di model caring juga sudah banyak mengembangkan model caring. Davi mengembangkan qualitative caring of model 2003. Kemudian Watson sendiri membuat lagi the attention nurse caring model. Kemudian Setiawan professional caring model. Itu semuanya model caring yang dikembangkan oleh Watson. Ya, jadi Watson teorinya 1979. Kemudian dikembangkan lagi oleh Watson itu sendiri pada tahun 2003 dengan The Attending Nurse Caring Model. Kemudian Davi juga mengembangkan model Quality of Caring. Kemudian Setiawan juga demikian. Itu model-model caring yang bisa kita. Nah, sebenarnya care atau peduli itu sebenarnya intinya adalah compassion, kasih sayang. Kemudian accountability itu bertanggung jawab. Artinya begitu kita memberikan caring, tentu kasih sayang ada di dalamnya. Accountability itu kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kemudian respect, ya, ada respect yang kita berikan, kepekaan yang kita berikan kepada pasien. Excellent itu pelayanan yang unggul, pelayanan yang jujur atau service, ya, itu pengertian dari caris, ya. Jadi di kata per kata ini ditemukan oleh caring. Kemudian demikian, ya. Jadi ini compassion. Demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Marilah kita melakukan sesuatu dengan caring dimanapun kita bertugas, baik yang bertugas di bidang pelayanan, pendidikan ataupun di bidang penelitian. Oke, mari kita berdiskusi. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita bahas. Silahkan, Bapak Ibu. Iya. Silakan kalau ada hal yang kurang jelas. Ya, perwakilan dari BIAK ada atau Merauke ada yang ingin bertanya, silakan. Terkait caring. Iya, silakan. Iya, silakan Bu, bisa besar sedikit suaranya. Iya, Bu Florida, silakan Bu. Iya, saya Florida dari kelas Merauke. Di sini yang tadi saya dengar pemaparan dari Ibu mengenai caring atau kepedulian asuhan ini. Ya. Di sini di yang kedua profesional caring. Yang saya mau tanyakan komitmen tinggi. Komitmen tinggi. Jadi contohnya misalnya perawat yang profesional itu kira-kira
yang profesional itu bagaimana di dalam keperawatan begitu. Saya minta contoh, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Florida. Ya, oke, baik. Professional caring, komitmen tinggi. Jadi begini, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa salah satu contoh kita memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang nyeri. Oke. Nah, kalau misalnya kita melakukan asuhan keperawatan pasien dengan nyeri, untuk tampil sebagai profesional yang baik, perawat yang profesional, maka selain nyerinya, kita harus mengkajinya secara holistik. Kita melihat seluruh kebutuhan dasarnya, ya, baik secara fisik, psikososial, spiritual. Itu yang disebut dengan perawat yang profesional. Artinya di dalam memberikan asuhan keperawatan pada nyerinya, kita juga perlu menyentuh psikologisnya. Bagaimana psikologis pasien ini? Jangan sampai dia nyeri, kemudian ada masalah di psikologisnya. Bagaimana sosio-spiritualnya? Semuanya harus kita kaji. Sehingga di dalam memberikan asuhan keperawatan tadi, tidak hanya fokus ke nyerinya saja, tetapi seluruh kebutuhan dasar, seluruh psikososial spiritualnya kita harus sentuh. Ya, ini tadi berkaitan dengan caring. Nah, bagaimana caranya supaya tampil profesional? Yang berkomitmen, artinya berkomitmen tinggi, bahwa di dalam memberikan asuhan keperawatan, itu tetap menjadi fondasi kita itu caring. Ada sentuhan psikologis yang care. Ya, kita harus memberikan secara tulus, ya dengan penuh kasih sayang, ya tetapi tetap dalam batas yang wajar. Wajar. Ya. Iya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Makasih banyak. Baik. Makasih Ada banyak. lagi? Silakan, ada lagi mungkin teman yang dari Timika, Biak atau Jayapura. Oh ya, ada juga teman yang Wamena ikut, silakan. Kemarin ada laporan ya, ada teman yang dari Wamena juga ikut, silakan. Yang mau kita diskusikan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menyampaikan bahwa tadi di awal saya mengatakan bahwa saya dibanding Bapak Ibu sekalian, pasti yang namanya caring moment atau peristiwa caring itu lebih banyak, jauh lebih banyak yang Bapak Ibu dapatkan ketimbang saya. Ya, tinggal sekarang mungkin direnungkan saja, kira-kira di saat mana, kapan yang saya melakukan asuhan perawatan yang saya kayak tersentuh dan pasien juga akan tersentuh, itu namanya caring moment. Ya, jadi caring moment itu momen atau peristiwa yang terkesan pada saat kita memberikan asuhan keperawatan dengan tulus, dengan landasan caring, itu biasanya terkesan lama. Dan itu juga pasti akan terkesan oleh pasien, sehingga itu yang disebut dengan caring moment. Caring yang menjadi kesan tersendiri di mana kita memberikan atau di saat kita memberikan asuhan keperawatan. Mungkin ada pengalaman, ada yang bisa di-share ke forum sekarang ini sehingga kita bisa berdiskusi yang terkait dengan caring atau pengalaman Bapak Ibu sekalian. Teman-teman ini kan banyak ya, banyak yang ada yang tugas di OK. Bagaimana kira-kira peristiwa pasien yang di OK, ada yang di ICU, bagaimana teman-teman atau pasien di ICU seperti apa respon psikologisnya. Nah, disinilah peran kita sebagai perawat untuk bisa memberikan asuhan keperawatan secara caring. Ya, menyatukan diri kita dengan caring sehingga bisa memberi kesan yang baik buat pasien dan ada kepuasan tersendiri untuk kita juga. Oke, Pak Ruswandi, ada pertanyaan Pak? Baik, atau Bu. Ibu Saya tidak Elina. bertanya, cuma halo Ibu, saya dari Ruswandi Merauke, Bu. Oke, ya, silakan baik. Pak Ruswandi. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi hari ini kita memperoleh nilai-nilai yang sangat ideal dan saya pikir itu menjadi modal utama bagi bagaimana seorang perawat itu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Di sana ada nilai sabar, jujur, dan memberikan harapan akan kesembuhan kepada pasien. Begini Bu, kebetulan Rumah Sakit Merauke ini kan punya moto yaitu melayani dengan hati. Saya pikir moto ini sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan, kita diskusikan saat ini. Jadi kalau saya memaknai melayani dengan hati, itu mungkin bisa saya sampaikan hanya itu
handal. Artinya pelayanan itu seorang perawat harus bisa memberikan pelayanan yang baik atau bisa dipercaya. Kemudian di sana ada E, untuk empati seperti Ibu bilang tadi. Nah, kita bisa merasakan apa yang dirasakan pasien. Kemudian ada atraktif, bahwa seorang perawat dalam memberikan pelayanan itu harus menarik, atraktif. Kemudian ramah atau friendly, nah, itu harus dipahami juga bagaimana kita perawat saat melayani pasien harus penuh keramahan, senyum, karena senyum adalah bisa memberikan dampak psikologis yang baik untuk kesembuhan pasien. Kemudian T-nya itu adalah tanggap atau responsibel. Jadi responsif artinya bisa melihat keadaan yang dialami pasien saat kita rawat. Terus kita tahu bahwa itu nilai-nilai yang ideal yang harus yang dimiliki oleh perawat dalam melaksanakan tugasnya. Cuma kita lihat faktanya Ibu sekarang bahwa teman-teman perawat ini kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda Ibu. Kalau di Rumah Sakit Merauke sendiri itu bahkan mungkin lebih dari 70% itu yang honor. Jadi ini kendalanya mungkin bukan saja di Merauke, mungkin juga di rumah sakit lain, bahwa perawat yang saat ini bertugas di sebagian besar rumah sakit itu belum selesai dengan keadaan dirinya sendiri. Artinya dia masih punya banyak masalah dalam kehidupan pribadinya. Mungkin ada masalah kesejahteraan, penghasilan itu kan berbeda-beda saat ini, karena ini honor khususnya di Merauke ini kan coba berapa, itu saya rasa ini menjadi kendala yang sangat banyak dialami teman-teman perawat, bagaimana dia tidak bisa melakukan caring secara maksimal kepada pasien-pasien yang dirawatnya. Saya pikir begitu Ibu, tambahan dari saya. Baik, bagus sekali Pak ya. Ya, saya kira kita sepakat ya apa yang disampaikan Pak Ruswadi, bahwa memang komitmen tinggi tetap ada, namun kadang-kadang kita banyak hal yang mempengaruhi, atau misalnya kendalanya kita itu karena faktor eksternal atau internal dari kita sendiri. Nah, tadi di awal atau di dalam slide itu ada yang mengatakan bahwa kenali diri sendiri dulu. Artinya kita mungkin tidak bisa langsung optimal memberikan caring yang baik, tapi bertahap paling tidak. Karena memang kembali lagi ke kita bahwa setiap manusia itu kan makhluk sosial juga, ada hal yang mempengaruhi ya, kadang-kadang untuk melakukan ini kendalanya seperti apa lagi. Tapi minimal ada niat dulu. Kalau saya ada niat dulu, kita ada komitmen dulu. Nanti jatuhnya mungkin belum maksimal, ya yang penting bahwa kita usahakan dari hari ke hari ada kemajuan, kayak gitu ya. Karena ya tadi seperti yang Pak Ruswadi bilang, kita juga tidak bisa lepas dari faktor eksternal tadi. Mungkin kita ingin melakukan ini, tapi ada faktor yang lain, misalnya ya mungkin tingkat kesejahteraan yang belum memadai sehingga itu mempengaruhi ya. Itu kembali lagi ke diri masing-masing. Kembali lagi kita introspeksi. Kira-kira kalau misalnya saya melakukan ini, kira-kira dampaknya seperti apa? Kalau saya tidak melakukan ini, dampaknya seperti apa? Jadi kembali ke diri. Tapi yang pasti bahwa yang kita perlu pahami bahwa ini merupakan fundamental kita dalam memberikan asuhan keperawatan. Maksimal atau tidak, minimal kita ada niat dulu untuk melakukan sesuatu dengan caring kepada siapapun, apalagi kepada pasien yang membutuhkan pertolongan. Mungkin begitu Pak tambahannya Pak Ruswadi. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Ada lagi Pak, Bapak Ibu? Izin Ibu. Ibu Susi Susanti. Silakan Bu. Izin Ibu, saya Susi kelas biak mau bertanya mengenai caring Bu. Mengenai caring, biasanya pada saat kita melakukan caring, pada saat berdinas kita melakukan caring pada pasien yang minta maaf yang berlainan jenis Bu. Nah pada saat kita memberikan caring, seiring berjalannya waktu, karena mungkin dari kita sebagai petugas yang setiap harinya memberikan caring kepada pasien tersebut, tanda kutip pasien yang lawan jenis, terkadang pasien tersebut itu kayak gimana ya Bu, menanggapinya lain Bu. Jadi kan kita kayak sebagai petugas kayak jadi malas begitu Bu. Aduh ini kok seperti ini, seperti itu. Jadi maksud saya apa yang harus kita lakukan Bu? Saya jujur kalau kayak saya pribadi saya kadang jadi malas begitu Bu. Maksudnya
aduh kok pasiennya seperti begini, kayak gitu Bu. Mohon penjelasannya Bu. Pasien jatuh cinta. Ya, itu tidak jarang ya Ibu ya. Ibu Susi, Ibu Florida itu tidak jarang seperti itu memang ya, karena ya kita nggak bisa tahan dia. Artinya ya mereka dengan responnya ya kita dengan komitmen gitu ya. Yang pasti bahwa kembali lagi bahwa kita tidak mungkin memaksakan seseorang berlaku apa ke kita, tetapi yang perlu kita kelola kita sendiri gitu ya. Nah, kalau saya dengan kondisi seperti ini, tetap aja kita sebagai perawat berikan pengertian bahwa saya ini perawat dan batasan hubungan terapeutik itu yang dijaga. Memang kadang agak sulit ya, kadang-kadang kita jatuhnya ke hubungan sosial, itu yang harus dijaga. Sehingga yang disampaikan yang lalu Pak Ruswadi bahwa tipis sekali antara beda empati dengan simpati itu sangat tipis. Karena itu tadi munculnya kesan, ya ini kita tidak bisa ya, hati kadang-kadang munculnya kesan kayak terlalu jatuh, ya bukan hanya kepada lawan jenis ya, kepada sesama jenis pun misalnya terlalu kita meratapi apa ya keluhan yang terlalu kita ikut dalam perasaan pasien, itu juga sebenarnya salah. Nah, inilah teknik yang harus kita latih dan latih terus, bahwa hubungan terapeutik ini yang harus dijaga, hubungan interpersonal antara perawat pasien yang harus dijaga batasannya. Jangan sampai jatuh ke hubungan sosial. Yang kayak tadi, karena kita tidak mungkin bisa tarik bahwa saya enggak mau caring sama dia deh, dia kayaknya kurang bagus. Enggak bisa. Ya, kita yang harus tetap tampil sebagai perawat dan memberikan pengertian seperti itu. Tetapi kalau mungkin langkah awal, bagaimana jadinya kalau seperti itu? Mungkin ya kita tarik dulu pelan-pelan, atau mungkin kita bisa ke teman yang lain dulu kalau misalnya dia sudah terlalu berlebihan. Kecuali kalau masih bisa diberikan pengertian, maaf Pak ya, saya sebatas melayani sebagai perawat, saya sebagai pelayanan kesehatan seperti itu saja, jangan sampai berlebih seperti itu. Jadi kita lihat situasi saja, mungkin pintar-pintar melihat situasi yang ada. Kalau sudah terlalu berlebihan sekali, ya mungkin perlu kita alihkan ke teman yang lain untuk bisa istilahnya mengatasi masalah sesaat itu. Gitu. Tapi intinya bahwa kalau dari kita tetap memang harus menjaga sekali bagaimana hubungan terapeutik ini yang harus kita jaga. Jangan sampai jatuh ke hubungan sosial, atau misalnya dari empati ini yang kita jaga, ikut merasakan tapi sampai lari. Komitmen tinggi kembali lagi. Begitu Bu Susi. Ya, di sini Bu, terima kasih Bu Susi. Oke, ada lagi tanggapan? Saya ada sedikit bercerita mengenai. Ya, baik. Pernah saya bertugas di rumah sakit di ruang 4, ruang infeksi. Saya harus melakukan pemasangan kateter. Nah, disitulah itu pada seorang pria umur 30 tahun. Nah, di mana saya sudah mempersiapkan alat-alat. Setelah saya mau adakan pemasangan, yang mungkin pasien itu ada simpati pada saya, langsung tangkap tangan saya, maka itu saya langsung mundur. Tetapi saya mengajak teman laki-laki sama-sama masuk, dan teman laki-laki itu memberikan sedikit pengertian kepada pasien itu. Begitu. Yang tadi adik dari BIAK berbicara, saya pernah mengalami itu. Iya, tapi akhirnya dia menerima begitu. Iya. Itu aja, Bu. Oke, baik, pengalaman yang bagus sekali sebagai masukan buat kita semua. Baik sekali. Ada lagi, satu lagi mungkin? Ya, pasti saya yakin dari kita semua banyak sekali cerita-cerita yang seperti itu, atau caring moment yang membuat membuat kesan tersendiri buat kita ataupun buat pasien. Dan itu bisa menjadi pelajaran sebagai acuan kita untuk melayani atau asuhan keperawatan selanjutnya seperti itu. Izin Ibu. Dari BIAK. Ya, silakan. Ya, dari BIAK silakan. Ibu. Ya, Pak Petrus Ibu. Dari BIAK. Silakan. Ya. Seandainya kita melayani pasien, ini saya punya pengalaman pernah konsultasi di vaskes lain, atau berhadapan juga dengan profesi lain juga. Ketika saya konsultasi, yang melayani saya
ini lagi sibuk dengan HP. Artinya saya tidak memperhatikan apa yang disibukkan, tapi tiba-tiba saya pikir, wah ini saya lagi konsultasi, kenapa tidak ada kepedulian? Seandainya hal itu, halo, terputus ya. Pak. Oh, terputus. Ya. Ya. Halo, bisa dengar? Ya. Ya. Ya, bisa. Ya, lanjut. Saya konsultasi dengan profesi lain di tempat pelayanan yang lain. Ya. Oke. Jadi saya perhatikan yang melayani saya perhatiannya ke HP, tapi saya juga tidak tahu. Ya, saya tidak tahu apa yang diperhatikan di HP. Terus saya ambil kesimpulan bahwa kenapa tidak ada kepedulian sementara saya lagi konsultasi. Terus tapi saya berpikir bahwa ini jangan-jangan ada cari sesuatu di HP. Misalnya begini, seandainya hal itu kita yang hadapi pasien, terus tiba-tiba pasien merasa bahwa ada ketidakpedulian dari kita sebagai petugas atau perawat kepada pasien itu, kira-kira kita harus buat apa begitu? Oke, bagus sekali Pak Petrus. Ya, jadi begini, ini sebenarnya masuk pengalaman berharga, artinya apa yang Bapak rasakan pada saat seperti itu pun pasti yang pasien rasakan. Nah, kalau misalnya kita kembali ke teori komunikasi kan ini ya, pada saat kita melakukan komunikasi dengan siapapun, apalagi dengan pasien, atau misalnya kita memberikan masukan kepada orang yang berkonsultasi, itu kan harusnya mata sejajar, kita bertatapan langsung. Ya, nah kalau misalnya kita konsultasi terus lihat HP, saya juga tidak terima Pak. Saya kalau ini kadang-kadang spontan saya, kalau yang kayak begitu ya. Artinya kalau misalnya saya lagi konsultasi bukan dengan pasien ya, misalnya konsultasi kemana, terus kita konsultasi sambil ngomong sambil mereka lihat HP, biasanya saya langsung bilang, aduh mungkin konsentrasi dulu ke HP kah, nanti kita bicara lagi karena sangat tidak nyaman. Nah ini bagus sekali pengalamannya Pak Petrus, bahwa itu pun yang dialami pasien. Jadi hendaknya kalau saya setiap kita komunikasi dengan siapapun, apalagi dengan pasien, kita harus tetap kembali ke koridor bahwa harus sejajar. Kita harus memberikan bahasa yang jelas, ya memperhatikan pasien. Ya kalau perlu ada sentuhan kan begitu yang komunikasi yang terapeutik. Nah seperti itu Pak Petrus. Apalagi kalau lihat HP sangat tidak bisa diterima gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Ya, sehingga memang kenapa saat ini perawat itu perlu yang namanya planning of action. Harus ada POA sebelum melakukan tindakan. Nah, untuk meminimalkan semua itu, artinya jangan sampai nanti pada saat kita ke pasien, ada hal lain lagi yang masuk. Saya tadi lupa balas SMS-nya atau balas WA-nya siapa. Itu jangan. Jadi fokuslah di satu pekerjaan, apalagi dengan pasien, fokus dulu. Setelah itu baru kita ke HP, atau setelah itu baru kita lihat yang lain. Ya, jangankan melihat HP ya, pikiran saja berbeda, itu bisa dirasakan oleh lawan bicara kita, apalagi kalau memang terlihat kita melihat yang lain gitu ya. Pak Petrus ya. Iya, baik. Ya, mungkin kita tidak bisa maksimal seluruhnya langsung, tapi minimal kita ada perubahan ya lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Karena kan kita manusiawi juga ya, ada faktor eksternal. Tapi kita tetap punya niat baik bahwa kita akan terus bisa melakukan hal yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk pelayanan yang profesional. Mungkin itu dulu ya yang kita bahas hari ini. Mohon maaf, ada persiapan audit mutu internal besok kami. Saya harus ke kampus, ini posisi saya ada di rumah, jadi Bapak Ibu mohon maaf untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Pertemuan berikut kita akan membahas terkait dengan teori King. Kita akan bahas teorinya King, itu juga lebih menarik lagi. Mungkin akan lebih bagus, Bapak Ibu begini, supaya ada tugas juga. Jadi untuk semuanya, mahasiswa baik di BIAK, Merauke, Timika, atau Jayapura ataupun Wamena, tugas silakan Bapak Ibu buat makalah terkait teori King, teori interaksi King. Teorinya Imogen King. Jadi buat makalah terkait teorinya King, nanti pertemuan berikut
saya akan membahas, nanti bisa kita saling ini ya. Jadi buat makalah itu dulu, ya itu nanti dikumpulkan, nanti dikumpul masuk ke, nanti saya buat ini ya, kelas untuk Google Classroom, nanti dikumpulkan tugasnya, sehingga nanti untuk bagian penilaian juga. Jadi saya ulangi, ada tugas, Bapak Ibu silakan membuat makalah teori King, teori interaksi King, itu dikumpulkan minggu depan, walaupun nanti itu akan kita bahas minggu depan, tetapi Bapak Ibu sudah ada makalah dan itu dikumpulkan minggu depan. Nanti di ini ya di Google Classroom. Nanti saya buat dulu kelasnya, nanti Bapak Ibu kumpulkan di situ sehingga nanti akan ada nilai tugas juga. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Tugasnya. Terima kasih. Ya. Ibu, ini makalahnya ditulis tangan atau diketik, Ibu? Diketik aja karena nanti dikirim online saja, Bu. Diketik saja. Iya. Terus Ibu di PDF juga, Bu? Iya, di PDF. Bisa di PDF. Nanti dikirim ke, nanti saya buat dulu kelasnya. Kita buat Google Classroom, nanti dikumpul tugasnya di Google Classroom. Oke, demikian ya. Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih. Ya. Makalah lagi, tugas lagi. Semangat. Kita screenshotnya ke posisi Ibu tadi. Udah ya, saya tutup dulu ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Pak. Saya mau ke kantor dulu. Screenshot ini. Selamat. Ujian hari ini. Screenshot dulu, Pak.